Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jemaah bertakwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat An-Naml, surat ke-27, juz yang 19. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana kisah tentang Musa. Beliau pun merupakan orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan wahyu. Jadi ini peringatan atau pemberitahuan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa risalah ini, kerasulan ini itu sudah ada sejak dulu. Ada di antaranya ada Nabi Musa. Nabi Musa ketika berjalan menuju Mesir dari Madian bersama keluarganya, yaitu anak-anak Nabi Shu'aib, mungkin dia tersesat dan sebagainya, kemudian melihat api. Dia harapkan api biasanya ditaruh di tempat yang tinggi ya, supaya orang-orang musafir itu melihat, dan Musa merasa tentram karena ada api. Ternyata yang didatangi adalah satu karunia yang jauh lebih hebat dari api biasa, yaitu penyuluh bagi kehidupan manusia. Dan di api itu ternyata diberkahi. Orang sekelilingnya termasuk orang yang di api itu bisa berarti Nabi Musa termasuk di dalamnya, dan malaikat yang menghubungkan langit dan bumi, termasuk ada ada manusia di situ, yaitu Nabi Musa dan para pengikutnya yang sekeliling-sekeliling. Dan di situ dinyatakan bahwa aku adalah Allah dan aku Maha Aziz dan Maha Hakim. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-10 surat An-Naml, ayat 10. Surat An-Naml, surat ke-27 ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi 'asaq falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbira wa lam yaqib ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun. Lalu datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Musa untuk memasukkan tangannya ke bajunya, bagian leher atau bagian. Memasukkan tangannya. Melemparkan tongkat, memasukkan bajunya. Melemparkan tongkatnya. Ya. Kemudian tongkat itu berubah seolah-olah menjadi jangan, menjadi ular yang gesit. Ya. Kemudian wala mudbira wala yaqib, lalu Musa lari dan tidak nengok-nengok ke belakang. Kemudian dikatakan ya Musa la takhaf, wahai Musa janganlah engkau takut. Walamma ra'aha inni la yakhafu ladayyal mursalun, sesungguhnya tidak ada yang takut berhadapan denganku para nabi. Nah, ini satu mukjizat Nabi Musa. Di sini tidak disebutkan munajatnya ketika di surat Toha ya, munajat Nabi Musa ya. Kondisi ada dialog di situ, karena di sini bagaimana
ingat pada saat itu adalah Firaun. Sama dengan perintahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi perintahnya adalah salah satu mukjizatnya, lemparkan tongkat, kemudian menjadi ular yang gesit. Nabi Musa ini kan ada emosi juga ya, dengan perasaan takut dan sebagainya. Ketika jadi ular, perasaan manusia ya pasti kabur gitu. Ya, beda lah mungkin kalau pawang ular beda kali ya. Palus di situ pawang ular yang bisa. Ini ular siapa lagi ya? Ada murid saya juga ada yang bisa ternyata. Mungkin dia nggak takut ya. Tapi kalau manusia normal ketemu ular ya takut ya. Wala mudbiron walam yaqib. Mereka Nabi Musa itu balik ya, lari dan tidak ngelihat-ngelihat ke belakang lagi, nggak balik-balik lagi, kabur ya. Takutlah namanya ada ular. Nabi Musa, apalagi suasananya waktu itu kan remang-remang gitu ya, gelap dan sebagainya. Cahaya yang dilihat ternyata berbeda ya. Dan Nabi Musa diseru setelah itu, ya Musa la takhaf, wahai Musa jangan takut. Ya, rasa takut itu apa ya, fitrah manusia itu diberi rasa takut. Karena kalau nggak diberi rasa takut ya bisa bahaya kehidupannya. Rasa takut juga anugerah dari Allah, asal tidak berlebihan ya, atau tidak nakut-nakutin. Kadang-kadang begitu tuh. Sebagian orang tua itu biar anaknya patuh, itu lihat ada jurik-jurik, tuh lihat kayak badut, tuh lihat kayak orang gila ditakutin, orang badut ditakutin. Saya pernah tuh sama anak-anak tuh, gimana supaya nggak takut sama badut? Badutnya suruh buka, weh topengnya. Tuh kan manusia isinya. Takut itu boleh, tapi jangan menakut-nakutin. Masuk malam-malam nanti ada setan makan kamu. Aduh. Setan itu nyengir di belakang. Emang kita makan manusia, setan apa? Jadi jangan menakut-nakuti ya. Karena gelap pun Allah yang menciptakan. Kalau gelap itu biasanya kan ya, Allah yang menciptakan gelap, Allah yang menciptakan bayangan ya. Jangan ditakut-takutin anak-anak. Makanya kadang-kadang WC aja harus dianterin ya. Itu karena apa? Banyak pikiran-pikiran yang masuk ke dia, masuk nonton film-film yang horor. Kembali lagi kita. Ya Musa la takhaf, janganlah engkau takut ya. Inni la yakhafu ladayyal mursal. Sesungguhnya tidak ada yang takut di hadapanku, kata Allah, para nabi mursal. Nah, ini sudah jelas bahwa Nabi Musa itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, utusan dari Allah ini menunjukkan bahwa ada pilihan. Sama seperti Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada yang takut para nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya baru satu ya, jadi tongkat yang menjadi ular, tongkat ular lah kita sebut. Jamaah kaum takwa astagfirullah dan teman-teman yang mendengar melihat siaran ini ya. Kita bisa bayangkan suasana pada saat itu Nabi Musa berhadapan ya, dengan, kita tidak tahu gaib ya. Ada seruan dari Allah di situ di Bukit Tursina ya. Wattini wa zaitun wa turi sini. Sering kita dengar ya ayat ini. Ayat selanjutnya
selanjutnya ayat ke-11 surat illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su' fa inni ghafurur rahim. Kecuali orang yang zalim lalu mengganti keburukan dengan kebaikan, maka Allah mengampuni. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gak ada yang takut kepada Allah kecuali orang yang zalim, ya, yang tidak memakai nikmat Allah menjadi ketaatan pada Allah. Orang yang zalim itu pun kalau dia ubah keburukannya menjadi kebaikan, Allah ampuni. Ya, di sini disebutkan badala husnan ba'da su', ya, mengganti keburukan dia menjadi kebaikan akan Allah ampuni. Allah itu Ghafurur Rahim, Allah pengampun Maha dan Maha Penyayang. Ya. La tayasu min rauhillah, janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah. Saya kan bertahun-tahun berdosa, bertahun-tahun tidak mengerjakan sholat, bertahun-tahun puasa juga di depan sama di belakang doang, bertahun-tahun kita juga melakukan kezoliman pada anak dan istri. Apakah saya diampuni? Diampuni kalau anak berbuat baik. Di sini disebutkan mengganti keburukan dengan kebaikan. Ya. Innal hasanata yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan, asal syaratnya ada terus dalam kebaikan. Nah, ini masalahnya kan kita itu gampang terprovokasi sama setan dengan nafsu. Ya. Udahlah, ente ini udah berlumur dosa. Era datang ke masjid nanti dipoyokan, dikata-katain soal alim apa. Akhirnya kita terus-terusan dalam limpangan atau lubang kemaksiatan terus-terusan. Nggak begitu. Di sini Allah sebutkan, ya, orang-orang zalim itu takut sama Allah. Ya, itu layak takut sama Allah. Namun yang lebih hebat adalah orang-orang yang melakukan keburukan lalu berbuat kebaikan. Setelah itu selesai, diselesaikan keburukannya, diganti dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, nggak usah takut. Ya, kan kita sering dengar kisah itu, sudah membunuh sekian puluh orang. Ya. Makanya ini kesempatan bagi kita yang masih diberi nyawa, segera berbuat kebaikan, segera taat, segera datang ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, ke orang-orang yang gimana caranya mendekatkan diri kepada Allah. Jangan ditunda-tunda, kawan. Kalau kita tunda, mana kita tahu umur kita? Ya, kita nggak tahu lah umur kita sampai berapa. Jalan aja. Yudhibna sayyi'at. Hasanatan itu Hasan itu artinya kebaikan, akan menghapuskan keburukan. Makanya ketika kita melakukan keburukan, segera lakukan kebaikan lagi. Tapi bukan diterusin si keburukan lagi. Tenang, saya melakukan keburukan, bentar lagi saya melakukan kebaikan. Nggak begitu. Kembali lagi pada ayat, jemaah kamu takwa astagfirullah, dan teman-teman yang mendengar melihat siaran dimanapun teman-teman berada, ya. Ayat selanjutnya, ayat ke-12 surat An-Naml, surat ke-27. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj baydaa min ghairi su' fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumi innahum kanu qauman fasiqin. Dan masukkanlah
fi jaybika, ke bajumu, ya, entah kantong tak apa, bajumu. Takhruj bayadha min ghairi su, ketika dikeluarkan berwarna putih bersinar. Min ghairi su, bukan karena penyakit. Fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumi, termasuk 9 mukjizat untuk diutus kepada kaum Fir'aun dan kaumnya. Innahum kanu qauman fasiqin, sesungguhnya mereka adalah orang-orang fasik. Nah, ini Nabi Musa alaihissalam mendapat mukjizat lagi, yaitu apa? Ini apa namanya, tangan yang bersinar putih. Ya, disebutkan bahwa ketika dikeluarkan dia akan bersinar, bukan karena penyakit, bukan karena panu lah atau apa, tahu-tahu putih, bukan karena kesiram air panas misalnya ya. Jadi berbeda kan. Kalau saya membayangkannya, bayangkan saya itu bersinar. Kalau bahasa sekarang tuh kayak di film-film tuh ada kayak api atau apa. Ya. Ini bagian dari mukjizat. Dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala tujuannya itu untuk merahmati, sebenarnya merahmati orang-orang yang diberi ulur, dikasih waktu untuk kembali kepada Allah. Dan untuk orang-orang tertentu mukjizatnya besar-besar nih, kayak ini nih. Ya, kepada Fir'aun yang nanti disebut. Takhruj bayadha min ghairi su fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumi, termasuk 9 mukjizat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Di beberapa surat disebutkan mukjizat-mukjizat lain. Ini udah 2 ya, mukjizat Nabi Musa. Ada mukjizat masa paceklik, ada mukjizat kekurangan makanan, ada mukjizat kutu, ada mukjizat darah, ada mukjizat katak. Ya. Apa angin dan sebagainya. Banyak mukjizatnya itu Nabi Musa. Ya, termasuk mengirim apa, ada kiriman kutu, kiriman katak, kiriman belalang, ada belalang juga ya. Ya, kepada Fir'aun, kepada kaumnya, supaya apa? Supaya mereka bertaubat. Nah, pertanyaannya di kita ada gak mukjizat kayak gitu sekarang? Nggak ada mukjizat gitu. Tapi tanda-tanda kekuasaan Allah dengan cara itu banyak. Kemarin tahun berapa tuh di Lampung ada di belalang, apa namanya? Ledakan hama belalang. Belalang di mana-mana sampai dilindes-lindes sama mobil. Dulu pernah ada tomcat kalau nggak salah di Indonesia. Jadi ada 9 mukjizat yang disampaikan atau yang diberikan kepada Nabi Musa ya, sebagai pengingat. Sebenarnya itu pengingat bagi orang yang melihatnya. Ya. Sekarang pertanyaannya, Nabi Muhammad ada gak mukjizat? Ada. Naungan awan, ya, mukjizat secara langsung yang dilihat ya. Ada naungan awan, air keluar dari jari-jarinya, ya, pohon bisa berbicara dengan dia, ya, banyak mukjizat-mukjizat. Makanan ketika dia sendok nambah terus, mukjizat Nabi Muhammad. Tapi mukjizat Nabi Muhammad yang terus ada sampai hari kiamat ini Al-Quran. Makanya mempelajari Al-Quran itu satu kewajiban, satu keharusan. Kalau dia ngaku muslim, ya, dimulailah tadi membaca Al-Qurannya dulu biar benar. Jadi kalau ada orang yang alergi, nggak mau megang Al-Quran, nggak mau buka Al-Quran, jangan ngaku muslim. Ya. Jangan ngaku dia beriman kepada Allah. Dia beriman tapi tidak pakai itu apa cara-caranya Allah. Dan cara-caranya Allah itu ada di Al-Quran.
supaya keluarga kita menjadi keluarga ahli Quran, keluarga yang mengamalkan Al-Quran. Paling tidak keluarga yang mulai membuka Al-Quran. Ya. Karena inilah satu-satunya jalan kita selamat dunia akhirat. Satu-satunya jalan kita ngikuti Al-Quran. Tidak ada jalan lain. Ya. Pilihannya cuma dua saja, surga dan neraka. Pilihannya cuma dua saja, caranya Allah atau caranya nafsu dan setan. Memang itu aja. Tidak ada itu yang cara tengah-tengah gitu, nggak ada. Ente pilih jalan Al-Quran atau jalan nafsu dan setan, cuma dua, kanan kiri, cuma dua. Belok kanan, belok kiri, belok tengah, nggak ada belok tengah. Ya. Bukan belok kalau lurus. Ila Fir'aun wa qaumihi, diutus kepada Fir'aun. Nah ini berarti sudah jelas ini Nabi Musa setelah ini dia sudah menjadi utusan Allah, dan utusan Allah itu jelas. Sekarang utusan Allah adalah pada saat itu ya kepada orang yang paling zolim di zaman itu. Innahum kanu qauman fasiqin, sesungguhnya mereka kaum yang fasik. Siapa? Ila Fir'aun wa qaumi, Fir'aun dan kaum. Luar biasa di zaman Fir'aun. Ya, anak dipotong. Ya. Mempengaruhi perbudakan di situ. Menganggap dirinya ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu paling tinggi. Sampai ngomong ke Haman waktu. Bukan Haman. Haman bikin itu bangunan yang tinggi. Saya pengen ngelihat Tuhannya Musa. Bikin lah sama. Kayaknya piramid atau apa lah yang jadi. Pengen melihat Tuhan yang Musa ya. Makanya dia orang-orang yang zalim. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Sampai di sini dulu.